Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, wabil khusus nikmat iman wal Islam. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk berkumpul bersama, bermuajahah, berdiskusi tentang soal-soal keagamaan. Mudah-mudahan niat kita, dorongan kita ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah, menjadikan kita memperoleh pahala dan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa memberi contoh kehidupan yang baik, sehingga seluruh akhlaknya adalah akhlak yang mulia dan kita patut untuk mengikuti apa yang beliau lakukan, karena segala apa yang dilakukan Nabi merupakan sunnah. Dan mudah-mudahan kita pun menjadikan Nabi sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Amin. Baik, kita kembali lagi bertemu setelah 1 bulan dalam kajian kitab Nasaihul Ibad. Sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Saat ini kita, seingat saya, catatan saya ini masuk ke Al-Maqalah As-Sabi'ah wal Ishrun, makalah yang ke-27. Ini ada syair tapi tidak akan saya bacakan. Saya langsung ke hadisnya saja. Waruwiya Ad-Dailami, telah meriwayatkan Ad-Dailami. Ad-Dailami ini adalah seorang ulama hadis asal Iran, Hamazan, Iran. Lahir tahun 1053, wafat tahun 1115 Masehi. Jadi kalau diurut-urut Ad-Dailami ini satu zaman dengan Imam Al-Ghazali. Beliau dikenal sebagai ahlul hadis. Jadi kalau kita melihat sejarah, hampir dipastikan para ahlul hadis itu tidak ada yang orang Arab. Nah, kalau enggak orang Iran ya orang Irak atau Mesir. Hampir tidak pernah ada orang Arab, enggak ada mungkin. Dari Bukhari, Muslim sampai kepada Ibnu Majah, sampai terakhir kepada siapa tuh? Nah, oleh hadis hampir tidak ada yang orang Arab, semuanya orang-orang di luar Arab. Tapi luar biasa. Jadi Islam itu berkembang, justru perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam berkembang di luar Arab, bukan di Arab. Waruwiya Ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri. Kata Nabi sebagaimana diriwayatkan Ad-Dailami, tarkud dunya amarru minas sabri. Meninggalkan dunia itu melatih kesabaran. Kalau orang meninggalkan dunia itu dalam rangka melatih kesabaran. Wa asyaddu min hatmis suyufi fi sabilillah. Orang yang melatih kesabaran dalam meninggalkan
dunia itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang ketika perang di jalan Allah. Nabi mengibaratkan orang yang sabar terhadap kehidupan dunia itu diibaratkan dengan pedang yang ditebaskan sedemikian banyak membunuh orang di peperangan. Artinya dunia itu sama seperti musuh-musuh kita di dalam perang sabilillah. Luar biasa ini. Berarti kesabarannya sangat berat. Sebab susah, tarkud dunia itu susah sekarang. Tetapi Nabi menyatakan tarkud dunia amarru minas sabri, merupakan latihan kesabaran. Wa asyaddu min hatmis suyufi fi sabilillah, dan juga merupakan sesuatu yang lebih dahsyat daripada pedang yang ditebaskan pada saat peperangan di jalan Allah. Wala yatrukuha ahadun, dan tidak ada yang meninggalkan dunia itu seseorang pun illa a'tahullahu, kecuali apa yang telah Allah berikan. Artinya kita bukan berarti meninggalkan dunia total, tetapi ambillah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kita senantiasa merasa cukup, kita senantiasa merasa kaya, kita senantiasa tidak pernah merasa kekurangan. Sehingga apa yang dimaksud dengan sabar di sini akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Orang yang meninggalkan dunia karena cukup atas apa yang Allah berikan, itu menjadi bagian dari kesabaran. Misla ma yu'ti asyhada, seperti apa yang telah Allah berikan kepada para syahid. Orang yang berada di medan perang itu tidak muluk-muluk pengennya, ya sudah, pokoknya ngarep mati aja. Orang itu kalau sudah disuruh perang itu harapannya sudah tidak ada. Ya, satu menang, kalau nggak menang ya sudah mati. Orang hidup dunia juga sama. Satu, dia harus menahan diri dari segala keinginan dunia. Yang kedua, ya sabar. Ketika sabar dan mencukupkan dari apa yang Allah berikan, sudah dia sukses. Jadi perang itu adalah gambaran yang dahsyat. Bagaimana seseorang itu, para syahid itu membela dirinya, lalu kemudian membela agamanya, bahkan membela negaranya. Sehingga orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang paling sabar. Wa tarkuha qillatul aqli wasyab'i. Apa sih yang ditinggalkan? Yang dimaksud dengan meninggalkan dunia itu tidak seluruh dunia ditinggalkan, tapi apa yang diberikan Allah sudah cukup. Wa tarkuha qillatul aqli wasyab'i. Meninggalkan dunia itu adalah sedikit makan. Dan Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit makan. Qillatul akli wasyab'i, dan kenyang, sedikit kenyang. Sedikit makan, sedikit kenyang. Artinya tidak banyak makan dan tidak terlalu kenyang. Orang kalau banyak makan konon begitu katanya. Para ulama dulu suka menasehati, jangan terlalu banyak makan, karena kalau orang banyak makan itu tertutup akalnya. Banyakan makan ya. Orang hidupnya untuk makan terus. Pokoknya dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Ya, tapi orang yang sering mengosongkan perutnya karena mengharap ridha Allah, mengosongkan perutnya
Ya tidak harus diartikan berpuasa terus-menerus. Mengosongkan perut itu artinya ya kalau ada dimakan, kalau enggak ya enggak nyari gitu, biasa saja. Yang penting bahwa perut ini sudah merasa cukup terisi oleh makanan. Jadi yang dinamakan dengan tarkud dunia itu adalah qillatul akli wasyab'i, dan mengurangi kenyang. Wa bughdus sana'i minan nas, menghindari pujian dari manusia. Nah, kalau kita kebalik, kalau ini bagian meninggalkan dunia itu tidak hanya sedikit makan, sedikit kenyang, tetapi juga menghindari pujian dari manusia. Bahkan di sini disebutkan bughdus sana. Bugdu itu tidak suka. Orang yang tidak suka dipuji oleh orang lain, itu adalah tarkud dunia. Nah, biasa saja. Bahkan para ulama itu tidak mau dipuji oleh makhluk biasa, enggak keren. Tapi kalau dipuji oleh Allah itu keren. Tidak orang-orang zaman dulu, para ulama dulu tidak pernah mengharap pujian dari manusia. Buat apa dipuji manusia? Manusia itu makhluk sama dengan kita. Tapi lebih keren kalau dipuji oleh Khalik yang menciptakan manusia. Orang malah berharap seperti itu. Para ulama dulu mengharap seperti itu, bukan mengharap pujian dari manusia. Oh, dia adalah seorang ulama yang hebat, seorang ulama yang mumpuni, seorang ulama yang terkenal, lalu senang dengan pujian. Tidak. Tarkud dunya bughdus sana'i minan nas. Meninggalkan dunia itu orang yang tidak senang dengan pujian orang lain. Biasa saja, nggak suka dipuji-puji orang lain. Fa innahu man ahabbas sana'a minan nasi ahabbud dunya wa na'imaha. Karena sesungguhnya orang yang suka dipuji oleh orang lain itu ahabbud dunya adalah orang yang suka keduniaan. Orang yang senang dipuji oleh orang lain itu namanya orang yang suka terhadap keduniawian. Orang yang senang dengan kehidupan dunia. Wa na'imaha, dan kenikmatan-kenikmatan yang berada di dalamnya. Banyak sekali kenikmatan dunia. Salah satunya adalah ketika orang dipuji oleh orang lain. Itu nikmat. Dan dia merasakan itu bagian dari kecintaan dan kenikmatan dunia yang dia rasakan. Wa man syarrahun na'imu kullan na'im, maka ketika ada orang yang gembira, sarrohu sedikit bergeser saja, sirruhu itu udah beda artinya. Ya, kalau sarrohu itu dari surur, sarro ya sirru sururon. Tapi kalau sir itu artinya rahasia. Beda kasroh doang. Sarru dan sirru itu artinya udah jauh. Yang satu rahasia, sir. Yang kedua sar, itu artinya berbahagia. Dan orang yang bergembira, waman sarrahun na'imu kullan na'im, orang yang selalu bergembira atas kenikmatan dari setiap kenikmatan. Jadi orang itu merasa senang saja. Ketika dia diberi kenikmatan demi kenikmatan, dia gembira terus. Bahwa hakikatnya apa yang dirasakan oleh dirinya adalah kenikmatan yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Aman sarrahun na'imu kullan na'im fal yada'id dunya wassana'i minan nas. Orang yang senang dengan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan adalah orang yang menjauhi kehidupan dunia dan juga menjauhi pujian-pujian daripada manusia. Jadi biasanya orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, orang yang senantiasa merasakan nikmat yang banyak dari Allah, dan orang yang tidak peduli dengan pujian manusia, nah inilah orang yang pada hakikatnya yang senang meninggalkan dunia. Bukan dalam arti meninggalkan dunia seluruhan, tapi tadi sebatas ya sedikit makan,
tidak terlalu kenyang, lalu kemudian enggan dipuji orang. Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang tarkud dunia, meninggalkan dunia tidak dalam artian keseluruhan. Jadi memang dunia itu menyenangkan ya, dan kita hampir kebanyakan di antara kita susah untuk meninggalkan kehidupan dunia. Al-Quran jauh-jauh sudah menjelaskan kepada kita, ada di dalam surat Al-Hadid ya, ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Al-Quran sudah bilang begitu. Sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, main-main. Walahwun itu canda gurau atau sesuatu yang melalaikan. Orang kalau sudah bercanda serius, candaannya terus-terusan tuh pasti melalaikan. Lahwun walaibun, tidak hanya permainan dan sesuatu yang melalaikan, juga wazinatun adalah perhiasan. Nah, dunia itu senang kita lihat. Apa yang kita lihat jadi duit, wah itu senang banget. Apa yang kita lihat lalu meningkatkan kualitas kedudukan kita di masyarakat seperti pujian-pujian, itu juga sama. Bagian dari zinatun. Orang punya pangkat, punya jabatan itu zina. Zina itu artinya hiasan dunia. Senang dia, karena itulah dunia. Wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Dunia itu tempat di antara kita saling membanggakan diri. Tafakhurum bainakum. Karena hampir tidak ada orang pasti membanggakan diri. Dia bangga sebagai orang yang paling baik misalnya, paling banyak sedekahnya. Dia bangga sebagai orang yang paling hebat imannya. Ada juga itu. Ada juga orang bangga sebagai orang yang dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Kalau dulu di Arab itu membanggakan keturunan. Jadi orang-orang Quraisy itu dulu paling luar biasa. Suku yang paling hebat, suku yang paling kuat. Suku yang sangat dihormati dan bahkan yang paling menguasai seluruh kabilah di bangsa Arab. Itu Quraisy. Dan beruntung Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan orang Quraisy. Saking hebatnya orang Quraisy, saking terkenalnya, saking kuatnya, itu suku-suku di Arab itu punya aturan-aturan tertentu yang mengikat. Maka ketika ada orang yang kemudian pindah atau keluar dari sukunya, atau tidak lagi mengakui sukunya, atau membentuk suku baru, maka itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar, hukumannya harus dibunuh. Nabi itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dikejar-kejar sama suku Quraisy. Gak boleh keluar dari Mekah. Kenapa? Karena keluar dari Mekah itu penghinaan besar atas sukunya. Makanya kemudian ada cerita Suraqah yang ngejar-ngejar Nabi waktu hijrah dengan hadiah 100 ekor unta. Ini bukan karena Nabi itu karena akan membawa ajaran Islam, tidak. Tetapi karena Nabi sudah menghina dan mencoreng suku Quraisy. Karena ada informasi Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, membawa sekian orang. Maka peperangan-peperangan yang terjadi di dalam Islam adalah peperangan-peperangan yang lebih banyak kepada versi kesukuan. Coba perlihatkan, kalau kita lihat sejarah, yang menyerang adalah Quraisy, kafir Quraisy menyerang kota Madinah. Karena Nabi di Madinah membentuk suku baru yang bernama Umayyah. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah, diterima oleh kaum Ansor. Ansor itu di sana terdiri dari banyak suku. Ada orang Yahudi, sukunya Aus, Khazraj, ada orang Bani Qainuqa, ada banyak sukunya.
Lalu Nabi menggabungkan keseluruhan suku itu menjadi namanya umat. Maka umat itu di Madinah berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam tradisi, berbagai macam warna kulit. Orang-orang Mekah, suku Quraisy yang terbesar itu merasa terhina. Nabi Muhammad sudah membuat suku baru bernama umat. Kurang ajarin. Maka Madinah harus diserang, harus dihancurkan. Karena Muhammad sudah menghina suku kami. Maka perang pertama yang terjadi, perang Khandaq itu, Nabi bingung karena Madinah masih sedikit orangnya. Dibuatlah parit di perbatasan kota. Paritnya panjangnya mungkin sekitar 20 km kali. Sekarang udah nggak ada, tapi bekas-bekasnya masih ada. Kalau ya ada yang pernah ke sana, kalau kita jalan ke Madinah itu suka ditunjukkan oleh orang. Ini di sini Pak yang namanya Khandaq dulu. Itu panjang sekali itu. Nah, sekarang udah ditutup. Jadi Khandaq itu dibuat hanya untuk menghindari serangan dari kafir Quraisy ke Madinah. Nah, itu idenya Salman Al-Farisi. Khandaq dibangun. Jadi Khandaq itu lubang kira-kira kalau kuda lewat itu nggak nyampe. Itu gimana bikinnya itu? Zaman itu mungkin pacul juga belum ada kali. Gimana cara bikinnya? Itu parit lebarnya kira-kira kuda kalau loncat tidak nyampe. Dibuat sekian puluh kilometer hanya untuk menghalau kalau ada pasukan kafir Quraisy menyerang Madinah. Maka pada waktu perang Khandaq itu perang yang tidak langsung keroyokan, tapi karena posisinya seberang-seberangan lalu kemudian sama-sama saling menantang. Waktu itu yang masuk ke lubang itu Ali bin Abi Thalib. Ali menantang, kalau saya mengalahkan 3 orang maka perjanjiannya kafir Quraisy pergi. Lalu disepakati. Ya sudah, Ali turun di bawah. Ali nunggu saja. Datang satu, kemudian bertarung kalah, naik lagi, selesai. Datang satu lagi, kalah lagi, 3 kalah lagi, selesai. Perjanjiannya kalau 3 kali sudah kalah, maka harus pergi. Maka perang Khandaq itu adalah perang yang seperti itu. Nah, perang yang kedua yang terbesar yaitu perang Uhud. Nah, itu yang Nabi kalah. Lalu kemudian masih penasaran juga perang Badar. Jadi hampir seluruh perang yang terjadi itu berada di wilayah perbatasan kota Madinah. Karena yang terjadi adalah mereka menyerang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak pernah menyerang. Muslim tidak pernah menyerang duluan, tetapi kafirlah yang menyerang duluan. Nah, ceritanya. Jadi semuanya perang terjadi di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Coba aja lihat Uhud. Kalau kita umroh itu biasanya ada Jabal Uhud, itu adalah sebuah pelataran yang luas. Nah, masih kelihatan gunung-gunungnya. Itu dekat dengan Madinah, perbatasan. Jadi mereka itu menyerang. Nah, pasukan Nabi sudah menunggu di Uhud waktu itu. Nah, jadi ini perang-perangan. Jadi jihad fisabilillah itu adalah tidak selalu berkonotasi membela agama, tapi juga membela negara, membela harkat dan martabat, membela hal-hal yang seharusnya kita punya, kita miliki, tidak boleh direbut oleh orang lain. Ada itu ya perang-perang yang terjadi pada masa Nabi adalah perang-perang yang tidak hanya sekedar mempertahankan agama, tetapi juga mempertahankan negara. Karena Madinah itu sudah menjadi kota yang tersusun sedemikian rupa. Dan mungkin pada waktu itu satu-satunya kota yang sudah memiliki pemimpin dengan undang-undangnya yang sudah baik ya hanya Madinah. Pada tahun kira-kira 700 Masehi itu sudah luar biasa. Madinah itu menjadi sebuah cikal bakal negara atau city state ya, kalau kata ilmuwan, negara kota. Itu sangat teratur, tertata, terkelola dengan baik.
dan bahkan masyarakatnya sangat heterogen. Ya, tidak hanya Muslim, ada juga Yahudi, ada juga Nasrani. Sukunya juga banyak, dan mereka bersepakat berkumpul bermufakat dalam umat. Maka mereka kemudian membuat sebuah perjanjian atau misak al-Madinah namanya. Ada perjanjian Madinah yang dibuat sedemikian rupa. Di situ Nabi membubuhkan tanda tangannya sebagai seorang pemimpin yang diangkat oleh seluruh suku yang ada di Madinah. Nah, inilah kemudian pertama kalinya Islam itu keluar dari Mekah. Ya kan, dulu Islam di Mekah itu tidak berkembang. Nguplak di situ aja, begitu-begitu aja. Islamnya kecil. Islam tidak berkembang. Tetapi ketika Islam sudah pindah ke Madinah, lalu kemudian bercampur dengan berbagai macam pemikiran yang ada, maka Islam jadi kaya. Inilah kemudian cikal bakal perkembangan Islam sebagai agama yang tidak hanya membicarakan tauhid, tetapi sudah membicarakan ilmu pengetahuan. Di Madinah itu sebuah kota yang kemudian dianggap sebagai kota Islam yang beradab. Makanya Nabi menamakannya Madinah. Nah, Madinah itu artinya peradaban, kota yang beradab. Luar biasa, nama itu memberikan doa, ya, kesan yang sangat baik. Ini sepintas sedikit sejarah. Jadi dunia itu ilamu anamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia itu adalah orang yang memperbanyak harta dan juga anak. Al-Quran begitu. Kama sali ghaisin a'jabal kuffaro nabatuhu. Orang kehidupan dunia itu digambarkan seperti para petani yang terkesan oleh air hujan. Nah, ini kalau kita memperhatikan ada kata-kata kufar. Kufar itu di dalam Al-Quran tidak selalu berarti kafir dalam artian keluar dari agama. Coba perhatikan hadis ini, ada kata-kata kama sali ghaisin a'jabal kuffaro. Jadi kafir itu diartikan di situ para petani. Coba kalau terjemahnya, kafir itu atau kufar itu artinya petani. Sehingga kalau kita melihat asal kata dari kafaro yakfuru kufron, itu artinya menutup. Jadi kafir itu adalah kita menanam biji, tanahnya digali, bijinya kita tanam, lalu ditutup tanah itu. Nah, itu kufar. Itu kafir namanya. Nah, kufar itu adalah orang yang melihat tanaman itu tumbuh, jadi itu kufar. Petani-petani yang mengelola sawah, yang mengelola lahan, tumbuhan itu namanya kufar. Makanya jangan terburu-buru melihat menilai kafir, karena kafir asal kata bahasanya adalah menutup. Makanya orang-orang kafir itu orang yang tertutup ketika diberi kebenaran. Sudah tahu ini benar, tapi nggak mau tahu. Nah, itu namanya kafir. Tertutup dari kebenaran. Sehingga kata-kata kafir itu seringkali dihubungkan dengan syukur. Sekalipun para ulama kemudian mendefinisikan ada kufur nikmat, ada syukur nikmat. Walaupun kebanyakan di dalam Al-Quran itu syukur pasti kebalikannya kafir. Coba perhatikan, ada ayat yang bicara tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu berhasil memindahkan singgasana Bilqis sampai ke depan dirinya oleh jin ifrit, lalu dia bilang, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadaku, kata Sulaiman, liyabluwani, untuk menguji saya, aashkur, apakah saya menjadi orang yang bersyukur, am akfur, ataukah saya menjadi orang yang kufur. Jadi syukur dan kufur itu selalu berdempetan. Apa ayatnya itu satu lagi itu yang terkenal itu?
Yang kalau bersyukur ditambah, kalau kufur adabnya Allah pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Ya, syukur kebalikannya kufur. Hampir. Jadi jangan jangan menyepelekan kalau kita menjadi orang yang tidak bersyukur, itu artinya kita orang kafir. Kenapa? Nabi Sulaiman tadi bilang begitu. Ashkur am akfur. Ini adalah anugerah Tuhan yang berikan kepada saya. Saya menjadi orang bersyukurkah ataukah saya menjadi orang kafir? Balikannya. Jadi kata-kata syukur tuh selalu bergandengan dengan kufur. Jadi kehidupan dunia begitu, ya. Kata Al-Quran menjelaskan kehidupan dunia itu kama salihoisin a'jabal kufaro, seperti air hujan yang mengagumkan para petani, nabatuhu yang tumbuh dari tanah. Jadi ketika hujan turun lalu kemudian hasil dia menanam itu tumbuh, itu membahagiakan petani. Summa yahiju fit fatarahu musfarran. Lalu kemudian tanaman-tanaman itu terlihat mengering. Jadi kalau petani itu kalau kita sudah nanam hijau, tapi kelamaan musimnya berubah kering. Kemudian fatarahu musfarran, lalu kelihatan menguning. Ini kalau udah kering menguning, summa yakunu hutama, kemudian menjadi mati, binasa. Nah, itulah dunia. Enak dilihat. Kalau lagi hijau itu enak dilihatnya. Lagi jaya, lagi banyak uang, lagi kedudukannya tinggi. Wah, luar biasa orang. Sangat bangga. Apa yang dilihat oleh dia adalah kesenangan dan kenikmatan. Lupa dia bahwa sesungguhnya itu adalah anugerah Allah. Maka pada hakikatnya orang seperti ini sudah kafir karena mengingkari nikmat Allah yang sudah Allah berikan. Gambarannya begitu. Lama-lama itu pasti menguning, lama-lama rusak, lama-lama habis dan hancur. Padahal kita tahu orang mati itu nggak bawa apa-apa. Ya, mobilnya ditinggal, rumahnya ditinggal, sawahnya ditinggal, tanahnya ditinggal. Apa yang dibawa? Nggak ada yang dibawa satupun. Orang yang sudah mati, peninggalannya menjadi rebutan anak-anaknya, menjadi rebutan orang lain. Bahkan ada orang yang mengaku-ngaku sebagai saudaranya. Itu banyak. Jadi kadang-kadang kalau ada orang kaya begitu, ada orang pejabat, ada orang kaya, itu pasti banyak diakui sebagai saudara. Tanpa sadar kita ngomong, oh Pak Anu itu masih saudara sama saya tuh, dari sepupunya, dari gini-gini. Wah, keturunan disebutkan. Itu menunjukkan kebanggaan. Wa tafakhurum bainakum. Itulah dunia. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh hijau pada awalnya, lalu kemudian mengering, menguning, dan lalu kemudian binasa. Itulah dunia. Bahkan Ali pernah ngomong kepada Umar begini, ketika Umar diangkat menjadi khalifah. Kata Ali, ya Umar, la tahzan anil hayatid dunya, la tahzan anid dunya. Wahai Umar, jangan bersedih dengan kehidupan dunia. Nasihat Ali kepada Umar. Karena dunia itu kata Ali makulun. Dunia itu tempat makan. Wa masyrubun, tempat minum. Wa malbusun, tempat kita berpakaian. Membagus-baguskan pakaian yang kita punya, memperbanyak pakaian yang kita punya. Wa masmumun, masmum itu persoalan yang seringkali terkait dengan harga diri. Jadi orang hidup di dunia pasti begitu. Dia paling sensitif tentang harga diri. Masmum, dikit-dikit, wah nggak bisa nih, harga diri saya sudah dilecehkan sama orang itu. Itu dunia. Padahal cuman sepele masalahnya. Misalnya, sepele sekali masalah.
Tapi begitu dia itu merasa harga dirinya itu terinjak-injak, Masya Allah, sampai dia tidak terima. Itulah dunia. Orang yang kemudian merasa harga dirinya itu tercoreng, lalu kemudian ingin membalas rasa harga dirinya ini, berarti kan gak sabar. Nah, ini kehidupan dunia. Wa markubun, dan tempat memperbanyak kendaraan. Nah, sudah ada itu. Wa mankuhun, dan tempat memperbanyak menikah. Tempat menikah. Ya, mungkin dulu begitu, mungkin sekarang juga demikian. Ya, gak banyak dunia itu, makul, masyrub, malbus, masmun, markub, dan mankuh. Udah selesai. Ya, Ali memberitahu kepada Umar untuk tidak pernah, gak usah bersedih. Makanya Umar itu adalah khalifah yang paling mungkin ya, dalam tanda petik paling miskin. Umar itu kalau malam mau baca buku itu lampu punya pemerintah dimatiin, dia bawa lampu sendiri sampai petugasnya gedek-gedek. Ada khalifah begini. Kalau di kita, wah, memanfaatkan. Kita punya fasilitas negara dimanfaatkan habis. Bahkan mobil pun nggak mau pakai mobil sendiri, maunya pakai mobil negara. Kenapa? Negara yang bayar. Umar nggak mau begitu. Kalau sudah malam, tugasnya bukan di kantor lagi, dimatiin semua lampu. Dia pergi sendiri hanya untuk membaca buku, bawa lampu sendiri. Minyaknya beli sendiri. Dia tidak mau menggunakan fasilitas negara. Mungkin satu-satunya khalifah yang patut dicontoh ya Umar. Khalifah yang paling sederhana, yang mungkin paling miskin, Umar. Dan makanya banyak cerita ya. Yang saya ada cerita tentang persoalan kehidupan dunia. Tapi nanti kita satu hadis lagi kita bahas. Atau lagi aja hadisnya. Waruwiya Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyatul akhirata jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatu dunya raghibah." Orang yang berniat untuk akhirat. Jadi kalau kita ini berniat untuk akhirat, jama'allahu syamlahu, maka Allah akan mengumpulkan keseluruhannya. Artinya Allah akan mengumpulkan tidak hanya niat di dunia, di akhirat, tetapi juga niat dunia. Ya, kalau orang yang niat berakhirat biasanya ada niat dunianya di belakangnya. Wa ja'alahu ghinahu fi qalbihi. Orang yang niatnya untuk akhirat apapun, maka Allah akan berikan kecukupan di dalam hatinya. Wa atathu dunya raghimah, dan dunia akan ikut serta dengan cara memaksa. Raghimah itu artinya sebetulnya memaksa. Jadi gini kira-kira, dunia terpaksa jadi ikut. Kalau kita niatnya tujuannya untuk akhirat, pasti dunianya terpaksa ngikut. Kira-kira begitu. Nabi bilang begitu. Orang yang niatnya untuk akhirat, pasti dunia ikut. Wa tathu dunya raghimah. Jadi kalau orang berniat begitu, man kanat niyatul akhirata jama'allahu syamlu wa ja'ala ghinahu fi qalbi, tidak hanya dunia ikut, hatinya akan dianugerahkan rasa kecukupan oleh Allah. Man kanat niyatuhu dunya, adapun ketika orang hanya berniat untuk dunia, farraqallahu alaihi amarahu, Allah akan mencerai-beraikan seluruh urusannya. Nih, kalau orang berniat untuk dunia, tok. Kalau orang berniat untuk dunia saja, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan seluruh urusan. Jadi kalau orang niat dunia, urusannya cuma satu, fokus. Dia tidak akan memperoleh urusan-urusan yang lain. Kenapa? Gak bisa terfikir olehnya. Bubar semua. Farraqallahu alaihi wa ja'ala faqrahu baina ainai,
Allah akan memberikan kefakiran. Fakir itu orang yang merasa kurang. Ya, kebalikannya ghina itu orang yang merasa cukup atau orang kaya diartikan di dalam bahasa Arab. Kebalikannya fakir. Fakir itu orang yang merasa kurang. Makanya kalau ada orang yang kurang itu fakir. Udah dikasih jabatan, masih pengen naik lagi jabatan lebih tinggi, berarti fakir. Orang yang sudah punya mobil satu, pengen beli lagi mobil dua, berarti fakir. Bukan orang kaya. Kebalikan. Kalau orang sudah punya mobil satu, beli lagi, berarti orang butuh kan? Orang butuh itu dalam bahasa agama disebut fakir. Orang yang butuh sesuatu. Udah punya motor satu, beli lagi motor dua. Berarti fakir. Fakir. Udah ada motornya, mereka beli lagi. Berarti butuh. Orang yang selalu butuh terhadap kehidupan dunia berarti tidak pernah merasa cukup. Tapi kalau orang merasa cukup, dia berarti orang-orang yang menghindari kehidupan dunia. Amal kanat niyatud dunya farqallahu alaihi amarahu wa ja'ala faqrahu baina ainai. Allah akan menjadikan dirinya orang yang kafir, orang fakir, bahkan kefakiran itu akan Allah tunjukkan di depan matanya. Baina ainaihi. Langsung ditunjukkan di depan matanya. Kenapa begitu? Ketika orang sudah merasa butuh, akan butuh terus. Allah akan tunjukkan terus, jadikan dia adalah orang yang fakir, orang yang butuh pada sesuatu. Dapat ini, butuh lagi yang ini. Dapat ini, butuh lagi yang terus seperti itu. Itu artinya ja'alallahu faqrahu baina ainai. Walam ya'tihi minad dunya, maka orang seperti ini tidak akan diberikan kehidupan dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya sudah. Ya jangan heran kalau ada orang yang bekerja untuk dunia lalu kaya. Ya karena itu adalah keputusan Allah seperti itu. Tetapi tidak mendapat apa-apa yang lain. Hanya itu saja. Itu saja. Kalau dia bekerja untuk memperoleh jabatan, pasti akan memperoleh jabatannya. Tapi itu saja, selesai. Dia tidak akan mendapat kemuliaan dari orang. Dia tidak akan mendapatkan kesabaran. Dia tidak akan mendapatkan kehidupan keluarga yang baik. Dia tidak akan memperoleh keberkahan kehidupan. Ada orang yang fokus terhadap dunia, fokus terhadap satu jabatan, ya Allah kasih jabatan. Tetapi Allah akan mencerai-beraikan seluruh urusan yang lain. Dan ada sebuah cerita tentang dulu ada seorang Khalifah Al-Mansur namanya. Khalifah Al-Mansur itu adalah Khalifah Bani Abbas. Beliau ini menjabat diangkat menjadi khalifah ketika berumur 36 tahun. Sangat muda sekali. Suatu hari Al-Mansur itu datang ke rumahnya Abdurrahman bin Qasim bin Abi Bakar As-Siddiq, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Datang, lalu kemudian bertemu. Udah tua waktu itu ya Abdurrahman bin Qasim itu sebagai seorang penasehat. Lalu bertanya, "Wahai Abdurrahman, berikan kepada saya nasihat." Jadi Khalifah Al-Mansur meminta nasihat kepada Abdurrahman bin Qasim. Lalu Abdurrahman balik bertanya, "U'idzuka ma ra'aitu am sami'tu?" Engkau ini akan saya beri nasihat, akan saya beri tausiah, akan saya beri pelajaran. Apakah yang pernah saya dengar ataukah yang pernah saya lihat? Jadi pilihannya dua. Ente mau saya kasih nasihat, yang kira-kira nasihat itu yang pernah saya lihat saja, apakah yang pernah saya dengar saja? Lalu Khalifah Al-Mansur bilang, saya pengen melihat, mendengar cerita yang sesuai dengan apa yang kau lihat. Kemudian berceritalah Abdurrahman bin Qasim, "Wahai Amirul Mukminin, dulu Umar bin Abdul Aziz, khalifah juga Bani Umayyah ya, khalifah juga, itu mempunyai 11 orang anak.
Dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 11. Dia waktu mati itu hanya meninggalkan uang 17 dinar. Ya, dinar itu kalau nilainya emasnya 90% kira-kira itu harganya kira-kira kalau dirupiahkan 3 juta. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika wafat meninggalkan warisan 17 dinar. Gak banyak. Itu khalifah loh. Presiden. Punya 11 anak, dia punya warisan 17 dinar. Yang 5 dinar itu dihabiskan untuk pengelolaan makamnya. Kemudian sisanya itu kemudian dibagikan kepada anak-anak. Berarti per anak itu hanya memperoleh kira-kira 2 jutaan dari 17 dinar. Kalau dipakai buat biaya pemakaman. Ya sudah, itulah yang diberikan Umar. Yang diberikan Umar kepada anak-anaknya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika sekian lama, setelah sekian lama berlalu, ada anak Umar bin Abdul Aziz yang selalu bersedekah. Bahkan pada waktu tertentu dia bersedekah 100 ekor kuda. Dia bukan siapa-siapa, bukan pemimpin, bukan khalifah, bukan pejabat, orang biasa. Dia bersedekah 100 ekor kuda yang disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Tidak kaya, tetapi hasil dari yang diberikan warisan oleh bapaknya yang hanya 1 dinar, yang dikasihnya 2 juta kira-kira, 3 juta lah kira-kira. Tapi dia di kemudian hari bisa memberikan sedekah kepada orang lain 100 ekor kuda. Ini adalah contoh orang yang niatnya untuk akhirat. Dunianya dapat. Umar bin Abdul Aziz itu niatnya akhirat. Udahlah, saya nggak mau dunia. Sisanya kasih anak-anak saya kalau saya mati. Ya udah segitu aja, kasih. Nanti kemudian dicerita lagi. Tapi tahukah engkau, ada seorang khalifah dulu namanya khalifahnya Hisham bin Abdul Malik, khalifah ke-10 dari Bani Umayyah. Dia itu mempunyai 11 anak juga, sama. Tetapi kemudian dia mewariskan kepada anaknya masing-masing 1 juta dinar. Kalau tadi Umar bin Abdul Aziz cuma 1 dinar kepada anak-anaknya, ini 11 orang. Khalifah yang lain Hisham bin Abdul Malik mewariskan 1 juta dinar. 1 juta kali 3 juta berapa? Hitung aja. Per orang, 11 orang anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sekian lama khalifah itu selesai, lalu kemudian anak-anaknya itu ada seorang anaknya yang dia itu malah justru menjadi pengemis. Justru mereka orang-orang anak-anaknya sebagian ada yang menjadi pengemis yang justru disedekahi oleh orang lain. Bukan dia yang bersedekah. Padahal dia mendapatkan warisan 1 juta dinar dan dia adalah anak khalifah. Ini kesaksian Abdurrahman bin Qasim bin Abi Bakar, nasihat kepada Khalifah Al-Mansur. Nasihatnya begitu, minta nasihat. Nah inilah contoh kehidupan orang yang kalau niatnya untuk akhirat pasti dunianya dapat, kayak gitu gampangnya. Tetapi orang yang niatnya hanya untuk dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan selalu urusan. Dan justru Allah akan menampakkan kefakiran di depan matanya. Nah, cerita menarik. Jadi kalau orang-orang yang biasanya sudah memikirkan sakaratul maut, udah dikit mati gitu kira-kira begitu. Kadang suka begitu. Berpikir saya ini gimana yang ngasih anak-anak saya. Yang dipikirkan adalah bagaimana harta yang akan saya tinggalkan untuk anak-anak saya nanti. Padahal Nabi itu ketika wafat tidak meninggalkan 1 dinar, 1 dirham pun. Nabi itu hartanya habis disedekahkan kepada orang lain.
Tapi kalau kita udah mikir dulu, ya belum mati udah beli tanahnya udah diukur-ukur, nanti kalau sekian tahun wah harganya naik. Di Bogor ada, di Parung ada, wah mana-mana ada semua tanahnya itu. Tujuan untuk apa? Untuk nanti kalau saya mati buat anak-anak. Nah, itu tujuannya. Padahal nggak tahu ketika sudah wafat yang terjadi adalah ribut anak-anak. Yang ini karena dia merasa sudah mengurus orang tua, bagian besar lebih gede. Bapak dulu waktu masih sakit saya yang ngurus. Rebut itu. Makanya harta warisan itu adalah harta yang banyak tidak barokahnya. Banyak. Jadi hampir dipastikan dan pasti sudah terjadi, banyak terjadi. Tidak ada orang yang kemudian memperoleh harta waris lalu kemudian dia menjadi orang kaya, nggak ada. Orang yang dapat harta warisan terus jadi orang kaya raya, sukses, nggak ada. Sukses bukan karena harta warisan, tapi karena upaya yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi gitu. Jadi jangan terlalu cenderung kepada kehidupan dunia. Walaupun dunia itu tidak harus ditinggalkan, tetapi silakan merasa cukuplah. Dan niatkan seluruh apa yang kita kerjakan adalah untuk akhirat. Kita bekerja, niat kita untuk anak istri. Niatkan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Berarti artinya kita niat untuk akhirat. Masa bodoh nanti saya digaji berapa? Yang penting niat saya pagi berangkat, saya kerja mencari ridha Allah. Karena ada anak-anak saya dan istri saya ditinggalkan di rumah. Mereka butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Sudah selesai. Nggak peduli gaji berapa. Nggak ngitung-ngitung. Nah, sekarang nggak begitu, gaji sedikit pengen naik. Wah, nyari kerja lagi. Harus naik gaji saya, nggak cukup kalau segini. Kenapa dia bilang nggak cukup? Karena itulah Allah tidak memberikan kecukupan ke dalam dirinya. Karena merasa tidak cukup terus. Lagi orang yang cukup, nah, selesai. Makanya kecukupan itu diartikan dengan ghina, orang kaya. Nah, ghina atau merasa cukup adalah orang-orang yang cenderung menghindari kehidupan dunia. Dan inilah sesungguhnya bagian dari hadis yang saya bacakan. Saya cukup saja, ini ada 2 hadis yang sudah saya jelaskan dan ya cukup bisa menjadi bahan diskusi saya kira. Barangkali ada yang bertanya atau mungkin ingin menambahkan, silakan sebelum saya tutup. Ada? Enggak, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini Ustaz. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang ada semacam kewajiban-kewajiban yang secara logika itu logika akal manusia itu sungguh memberatkan gitu bagi manusia. Contohnya misalnya ya ayyuhal ladzina 2 bulan lagi ayyuhal ladzina kutiba alaikumusiyam. Selama sebulan kamu disuruh puasa gitu. Kemudian ya ayyuhal ladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakah, ya sholat kan kadang-kadang anak tidur subuh suruh sholat gitu. Aqimus sholata atuz zakah kan punya harta banyak harus mengeluarkan zakat. Nah ini ada satu lagi di dalam Al-Quran ini Al-Baqarah ayat 219. Kutiba alaikum kitab. Kitab. Nah, ya kan? Padahal itu sangat dibenci gitu kan. Itu setelah kita pelajari periode Mekah dan Madinah ya. Selama di periode Mekah itu Rasulullah itu umat Islam umumnya itu sangat mengalami kesulitan, boikot segala macam, ekonominya, perdagangannya, perniagaannya itu umat Islam pakai sampai akhirnya Rasulullah menurut sebagian umat itu segera hijrah, dan kemudian Rasul sendiri dapat perintah untuk segera juga hijrah. Nah kalau kita bayangkan jarak Mekah Madinah itu Jakarta Semarang ya, Jakarta Semarang 500 km ditempuh dengan jalan kaki gitu ya. Nah, kemudian setelah 10 tahun periode berada di periode Madinah tadi, Rasulullah di sana
sekitar 10 tahun ya, 11 tahun ya. 10 lebih ya. Ya. Itu kalau kita pelajari di Siro itu ada sekitar 60 sekian kali, 64 atau kalau saya baca itu peperangan. Oh ya. Peperangan yang sekian 30 sekian kali Rasulullah sendiri yang memimpin. Kan? Nah, tentunya ada anggapan kalau orang-orang yang non Muslim, orang kafir ini enggak apa. Nabinya orang Islam ini, Muhammad ini hobinya perang ya. 10 tahun di periode Madinah ini 60 sekian kali perang. 60 sekian kali bagi 10 berarti setahun 6 kali perang. 6 kali perang bagi 12 bulan berarti tiap 2 bulan sekali perang ya. Hobinya perang terus nih betul. Jadi ya kalau ada anggapan orang-orang yang hobi orang Islam ini nabinya perang ya. Nah jangan sampai umat Islam juga punya anggapan seperti itu. Nah kalau kita pelajari lagi seperti yang disampaikan, andai kata jarak Jakarta Semarang tadi, jarak Mekah Madinah, nah lokasi peperangan itu rata-rata kalau kita bayangkan Jakarta Semarang mungkin sekitar mendekati Semarang, Lamongan, Kendal, ya. Tidak ada di Cikampek perangnya atau di Bekasi gitu kan, artinya tidak ada peperangan itu yang umat Islam itu mendatangi Mekah gitu kan. Jadi diserang sampai tadi untuk menghindari pertempuran secara frontal tadi sampai diusulkan apa ya? Dibatasi dengan parit, membangun handar, jadi pertempuran kan? Nah, itulah jadi yang sampai kita juga punya anggapan Muhammad ini hobinya perang terus dia 2 bulan sekali perang selama periode di Madinah gitu. Nah gitu saja. Jadi ya berkaitan dengan kewajiban tadi termasuk ya akhir yang kutiba kita lagi wajib perang itu kesan itu secara logika atau manusia semua kewajiban itu memberatkan gitu. Padahal semua itu baik termasuk perang ini gitu kan. Ya kan diwajibkan atas kamu untuk perang sedangkan itu dibenci olehmu gitu kan. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan itu baik bagimu. Di ayat yang Al-Baqarah 206. Nah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tentang masalah kewajiban. Jadi Islam itu selalu mewajibkan sesuatu karena dalam rangka untuk memaksa, memang sifat wajib itu memaksa. Tetapi bahwa kalau kita lihat seluruh amal-amal yang wajib itu yang sebagaimana Al-Quran katakan selalu diiringi oleh kemudahan. Misalnya gini, Allah memerintahkan untuk salat, tetapi kan salat itu ketika tidak mampu boleh dengan cara duduk, tidak mampu juga boleh dengan cara berbaring. Bahkan ketika orang sedang dalam perjalanan boleh salat itu dijamah dan dikosor. Atau mungkin ketika dia tertidur lupa salatnya boleh diqodho. Jadi tidak ada sebuah kewajiban yang kira-kira ketika dipatok itu ya nggak bisa, pokoknya nggak ada alternatif lain. Ya salat duhur asar harus begitu. Tetapi ternyata Al-Quran memberikan keringanan-keringanan yang luar biasa. Seolah-olah Allah bicara begini, kepentingannya adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan saya. Kenapa Allah itu membolehkan untuk jamak qashar? Padahal kalau kita lihat betapa sholat itu merupakan ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kepada Allah. Tetapi Allah lebih mementingkan urusan manusia. Udah kalau sampai lagi jalan jauh, dikosor aja sholatnya. Allah berarti mementingkan urusan manusia daripada urusan dirinya sendiri. Zakat tidak punya, tidak wajib zakat. Haji tidak sanggup untuk melakukan perjalanan karena uangnya tidak cukup atau alasan kesehatan lain, maka tidak menjadi wajib. Puasa sekalipun diwajibkan 1 bulan, tetapi orang-orang yang bekerja berat, orang-orang yang sakit, orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Bahkan puasa boleh diganti oleh hari yang lain kalau dia dalam keadaan tidak bisa berpuasa. Jadi tidak ada sekalipun itu kewajiban yang seolah-olah memberatkan, tetapi di balik itu semua ada kemudahan. Puasa itu walaupun 1 bulan, tetapi kalau kita sakit atau tidak bisa, banyak yang misalnya ibu-ibu yang kemudian sering melahirkan, menyusui segala macam, bisa diganti oleh hari yang lain sesuai dengan hari yang sudah ditinggalkan di puasa itu. Jadi sesungguhnya nggak ada yang berat. Ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah.
Jangan sampai kemudian sudah mudah lalu kita berat-beratkan agak-agak. Wah, nggak ada tuh, dukot doang, nggak segini sampai Cirebon doang pakai rusak segala gitu. Sombong sekali. Allah saja sudah menjelaskan di Al-Quran ada rukhsah. Maka ambillah rukhsah itu sebetulnya. Itu adalah keringanan. Allah sudah memberikan itu kepada manusia. Jadi ibadah itu patoknya seperti itu. Nah, kenapa mewajibkan? Karena memang kewajiban itu perlu. Kewajiban itu perlu sebagai bagian dari kewajiban agama. Kalau tidak dipaksa, yang wajib itu susah. Nggak dipaksa aja susah, apalagi dipaksa gitu. Artinya ketika dipaksa pun masih banyak orang yang enggan bayar zakat, masih banyak orang yang enggan untuk sholat, masih banyak orang yang enggan untuk haji walaupun ada, masih enggan orang untuk bayar zakat walaupun dia mampu. Susah. Terus padahal sesungguhnya tidak memberatkan. Bahkan zakat pun kecil sekali, 2,5% dari nilai 86 gram emas yang kita punya, setara itu, sangat kecil sekali zakat itu. Hitung-hitungannya. Tapi kalau kita sadar dan berbayar zakat, ya itu urusannya beda lagi. Lalu kemudian tentang masalah kutiba alaikumul qital, itu adalah perintah Allah kepada Nabi sendiri. Sebetulnya para sahabat juga enggan berperang. Jadi Al-Quran menjelaskan begitu. Orang ketika Nabi menyatakan, wahai sahabat, saya diperintah Allah untuk berperang. Sebetulnya hati para sahabat takut, sama merasa gimana ya, orang udah hidup enak di Madinah, masa suruh perang mulu. Tetapi kata Nabi gini, kalau anda keberatan, ya udah nggak apa-apa, saya sendiri. Kan sahabat nggak tega, masa Nabi sendiri suruh perang gitu. Udah, saya ikut Nabi kalau begitulah saya perang. Nah ini alasan-alasannya. Allah itu kutiba qital itu sebetulnya itu perintah kepada Nabi sendiri untuk memerangi pribadi. Tetapi karena Nabi ngomong ke sahabat dan nggak mungkin Nabi berperang sendiri. Walaupun Nabi bilang kalau mengantin nggak mau ya udah nggak apa-apa, saya aja sendiri. Kan aneh, sahabat juga bilang begitu. Masa Nabi perang sendiri? Ya sudah, saya ikut. Nah baru disinilah muncul keberanian. Siapa sih yang mau diajak perang? Sahabat pun sama, ragu. Kenapa? Karena pikirannya ketika sudah perang ya mati. Dan jumlah 64 itu saya kira itu adalah peperangan keseluruhan ya. Dan Nabi itu sebelum Islam juga ikut perang juga. Sebelum diangkat sebagai Nabi juga ada beberapa peperangan di Mekah. Lalu kemudian peperangan setelah selesai Nabi pindah ke Madinah. Dan yang dikenal itu ya sedikit sekali perang-perang. Dan sisanya adalah perang-perang melawan Yahudi. Dalam melawan kafir Quraisy yang dari Mekah itu hanya 3 yang besar ya. Dari Khandaq, kemudian Uhud dan Badar. Badar yang paling terbesar. Itu ada peperangan yang sisanya kecil-kecil. Bahkan mungkin di antara perang yang tidak dipimpin oleh Nabi itu. Jadi Nabi yang kalaupun ada jumlah yang paling banyak, itu Nabi tidak memimpin perang itu. Itu sahabat-sahabat yang memimpin. Nabi hanya memimpin perang sedikit sekali perang. Jadi kalaupun dikatakan tadi atau ada anggapan bahwa Islam itu sekian kali berperang, dihitung diratakan dengan tiap bulan ya tidak begitu juga. Mungkin perangnya itu sebulan sekali. Karena gini, di Arab itu ada tradisi Ashhurul Hurum kan. Ada 4 bulan yang diharamkan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ada 3-4 bulan yang diharamkan untuk menyakiti orang lain, kemudian berperang. Itu sudah sejak zaman jahiliyah. Jadi sebelum Al-Quran menurunkan ayat itu, Ashhurul Hurum, bulan 4 itu orang-orang jahiliyah sudah sepakat. Tidak boleh berperang di 4 bulan ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab paling terakhir. Ini 3 bulan ini jadi gabung. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram gabung ini. Apa yang berturut-turut. Kecuali Rajab itu jauh banget. Sekarang Rajab nih, bulan Rajab. Itu bulan di mana mereka sepakat tidak boleh berperang. Ya, iya, semua gencatan senjata. Kenapa? Karena Zulqa'dah itu orang-orang Arab pulang kampung, yang dagang di Mesir, dagang di Irak, dagang di Syria, di Sam, pulang kampung semua, ngumpul. Makanya ada bulan haji namanya Zulhijjah, itu adalah bulan haji, bulan sembelihan. Yaumul hari penyembelihan. Jadi ketika Idul Adha itu orang Arab itu ngumpul semua, nyembelih kambing, bahkan mengunjungi ziarah ke Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah dianggap sebagai bagian dari
leluhur mereka. Gitu. Jadi kalau Zulqa'dah, Zulhijjah itu pasti mereka pulang kampung. Jadi nggak boleh kalau pulang kampung sukunya gabung jadi satu, nggak boleh perang. Sepakat mereka. 3 bulan ini berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Udah, itu berturut-turut. Nanti Rajab, sekarang nih bulan Rajab. Rajab itu sama, tidak boleh berperang. Jadi kalau dihitung tadi dengan angka 64, ya mungkin hitung-hitungannya bisa jadi nggak mungkin juga karena ada 4 bulan itu yang dilarang berperang. Itu disepakati oleh seluruh Jazirah Arab. Seluruh suku sepakat 4 bulan ini tidak boleh berperang. Makanya haji itu nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan, tidak boleh memburu binatang. Karena itu sudah ada sejak aturan zaman jahiliyah. Ketika sudah Zulqa'dah masuk, orang Arab tidak boleh berburu, tidak boleh memetik apapun ya tanpa kebutuhan tertentu, dilarang. Jadi terjaga itu. Komunitas Arab pada waktu itu sangat terjaga. Jadi itu ada tradisi. Jadi kutiba alaihimul qital itu adalah perintah Allah kepada Nabi langsung secara pribadi sesungguhnya. Lalu kemudian Nabi bicara kepada yang lain. Jadi peperangan itu tidak diartikan sebagai sesuatu hal yang menyeramkan dan dianggap sebagai itu kan hanya persepsi orang saja. Karena begitu orang-orang Barat atau orang-orang Kristen, padahal di Kristen sendiri perangnya luar biasa. Perang salib itu 300 tahun, tidak hanya 64 kali. Ya, perang salib itu 300 tahun. Coba bayangkan. Kristen itu ketika menyebarkan agamanya lewat perang salib itu butuh waktu 300 tahun. Islam tidak butuh itu. Perangnya cuma 64 itu pun di Mekah dan Madinah aja. Keluar dari sana udah nggak ada perang lagi. Ya kan, apalagi Islam masuk Indonesia udah nggak ada perang. Jadi kalau kita mau membalikan sejarah, wah Islam perang dulu 64 loh, itu lihatlah perang salib 300 tahun baru selesai. Lama sekali perang salib. Jadi Islam sedikit 64 mau ada apa-apanya. Itu juga perang kecil-kecil aja nggak sangat besar. Perang salib itu sangat besar. Itu pembantaian luar biasa umat Muslim. Sampai orang yang di Granada Spanyol itu ditipu dan dibantai habis. Ya sekian ribu orang mati di tangan pasukan salib. Ya saya kira demikian. Ini bagian dari sejarah. Mudah-mudahan manfaatnya. Cukup aja ya. Udah jam 6 lewat. Baik, kita sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.